Film ini dimulai dari obrolan bocah-bocah yang menceritakan isi dari proyek bangunan PLTN ini. Ada yang bilang robot, ada juga yang bilang ini hanya sebuah rice cooker. Namun seorang bocah cewek ini mengatakan bahwa di dalam proyek ini ada sebuah kotak yang bila dibuka akan menyebabkan malapetaka. Ya, kotak Pandora. Maka film ini berjudul Pandora. Mengenai PLTN, kita sudah pasti tahu bahayanya. Bahkan negara Jerman telah menutup semua PLTN-nya dan sekarang mengalami masalah kemana harus membuang limbah nuklir berbahaya tersebut. Di awal film ini kita diperlihatkan para pekerja yang sedang sarapan di kantin mamanya. Jae-hyuk, pemeran utama dalam film ini, tampaknya sembraut. Tapi dialah pemeran penting dalam penyelamatan di akhir film ini. Saat sarapan dengan teman-temannya, pacarnya datang mencarinya bernama Yeonju. Selesai sarapan, mereka pun segera berangkat kerja. Lalu di tengah jalan disambut dengan demo menuntut agar PLTN ini ditutup. Namun sudah bertahun-tahun mereka demo dan mengatakan kalau nuklir itu berbahaya dan kita semua bisa mati. Ya, sudah basi. Yeonju bekerja sebagai CS yang menjelaskan tentang cara kerja PLTN. Mesin ini bekerja menghasilkan uap air yang akan bekerja memutar turbin. CS ini menjelaskan tingkat ketahanannya terhadap gempa bumi skala 7 dan tingkat keamanan yang sangat berlapis. Jae-hyuk sambil bersantai mengeluh tentang pekerjaannya yang dengan gaji yang gak seberapa, gak punya masa depan dengan hidup begini. Namun pacarnya datang mencarinya dengan naik motor tiba-tiba terjatuh dan Jae-hyuk harus memperbaiki motornya. Lalu dia menceritakan rencananya untuk keluar negeri 2 tahun untuk menjadi nelayan ke Amerika dan ke Alaska. Ya, kerja nelayan itu bisa dapat banyak duit. Namun sudah pasti ceweknya tidak mau ditinggal karena Yeonju sebatang kara tanpa ayah dan ibu bahkan family, tega banget mau meninggalkan pacarnya. Tampaknya reaktor nuklir ini ada masalahnya dan hanya beberapa orang dalam penting dan orang-orang ahli saja yang tahu masalahnya. Reaktor nuklir ini sebenarnya belum siap sepenuhnya, namun langsung dioperasikan. Jadi harus dijaga baik-baik agar bisa selamat. Dan direktur ini mendapatkan sebuah SMS penting. Kembali ke Jae-hyuk. Dia pun menceritakan idenya untuk bekerja ke luar negeri demi mencari uang dan mengajak ibunya sekeluarga pergi. Ya, tentu saja mereka tidak mau. Suatu malam, binatang-binatang seperti burung dan tikus mengungsi semua. Sepertinya mereka tahu ada firasat buruk. Suatu hari terjadi gempa bumi yang cukup kuat, yaitu skala 6,1 Richter, yang menyebabkan keretakan sistem pendingin katup, dan reaktor nomor 2 mengalami keretakan. Namun temannya meremehkan dan mengatakan ini hanya insiden kecil saja. Direktur ini menjelaskan reaktor nomor 2 usianya sudah 40 tahun, sudah pasti bisa korosi. Peralatan sebesar ini, valve-nya aja bisa lebih 30.000. Panjang pipanya 170 km dan panjang kabelnya 1.700 km. Sepanjang itu, gimana mau memeriksa bagian yang korosi? Dia menyarankan untuk mengeluarkan peringatan putih kepada masyarakat. Namun karena dia bukan direktur bagian operasional, dia pun tidak didengarkan oleh pejabat baru ini. Yeonju setelah datang membantu keluarga pacarnya harus berangkat ke kantor katanya, karena kantornya berantakan juga. Mereka tidak begitu khawatir. Gempa bumi kecil ini tidak akan berbahaya bagi PLTN. Balik lagi ke PLTN, ternyata ditemukan keretakan pada pipa pasokan cairan pendingin. Sayangnya, tidak ada yang bersedia memperbaikinya, dan keadaan semakin kacau yang disebut loss of coolant accident. Karena sudah dalam keadaan darurat, mereka baru mau turun memperbaikinya dengan tingkat radiasi yang sudah tinggi. Namun teknisi yang sering dimarahi ini mencari cara untuk mengelas tanpa mengikuti prosedur agar cepat siap katanya. Namun yang terjadi malahan tambah gawat. Jae-hyuk melihat adanya korban dan teringat kejadian yang sama pernah terjadi pada keluarganya. Dia pun mau langsung meninggalkan tempat ini. Namun teman-temannya malah mau masuk ke dalam untuk memperbaiki. Sudah gila mungkin.
Sementara itu dari pihak pemerintah terjadi silang pendapat mau evakuasi, tapi menyebabkan kepanikan nasional. Mereka melapor bahwa situasi tidak seburuk yang Anda bayangkan. Balik lagi ke PLTN, situasi semakin berbahaya karena tekanan air sekarang terlalu tinggi. Ya, karena pendinginnya sudah gagal dan mencapai tekanan 350 kPa. Direktur bagian ini memberitahu bahwa kalau tekanannya mencapai 420 kPa akan meledak. Bantuan dari pusat datang dan setelah mendengar tekanannya terlalu tinggi, maka prosedur selanjutnya adalah fan, yaitu membuang emisi gas keluar. Namun fan ini di luar kewenangan dari mereka dan harus menelpon ke atasan. Maka atasan ini menelpon ke presiden dan mengatakan akan terjadi meltdown. Maksudnya adalah balok pembatas akan meleleh. Presiden ini memerintahkan agar evakuasi. Namun Perdana Menteri ternyata mengatakan evakuasi adalah mustahil. Jumlah penduduk bisa 3 jutaan. Karena tidak ada kepastian yang aktual, maka akan menyebabkan kekacauan. Mereka pun sepakat melakukan evakuasi warga terdekat saja. Namun perintah fan belum turun. Yeonju dan keluarga juga dievakuasi dengan bus. Sementara di PLTN terjadi kerusakan yang semakin parah. Seseorang teman mengatakan seluruh tungku nuklir ini sudah penuh dengan hidrogen dan sebentar lagi akan meledak. Mendengar itu mereka langsung berlari menuju jalan keluar. Namun jalan keluar itu ternyata sudah diblokir oleh pihak manajemen. Dan manajer ini datang menyuruh mereka kembali bekerja. Terjadilah kericuhan dan mereka tetap mau kabur. Karena situasi sudah darurat, direktur ini mengambil keputusan membuka fan. Kalau ditunda, kita semua akan mati katanya. Namun, tidak bisa dibuka secara controller, harus secara manual. Maka mereka pun segera membuka fan secara manual. Baru berhasil membuka sedikit, lalu PLTN ini meledak. Para kerja yang terjebak tadi, banyak yang tertimpa reruntuhan bangunan. Jae-hyuk menyaksikan semua kehancuran ini. Negara segera melakukan konferensi pers memberitakan benarnya bencana ledakan PLTN. Para pejabat ini segera mencari jalan untuk menyemprotkan air ke dalam pusat reaktor. Tim penyelamat dari berbagai daerah segera memberikan bantuan. Namun mereka tidak berani masuk terlalu dalam karena tingkat radiasi yang tinggi. Walaupun pacarnya berusaha mengajaknya evakuasi, namun Jae-hyuk malah nekat masuk ke dalam demi menolong teman-temannya yang tertimpa reruntuhan. Setelah direktur ini mengatakan PLTN ini bukan bisa padam sendiri setelah meledak, harus berbuat sesuatu sebelum terjadi ledakan yang lebih gawat lagi. Maka mereka pun terpaksa masuk ke dalam. Yeonju begitu bertemu teman sekerjanya di tempat lain langsung mengatakan bahwa PLTN ini sudah meledak. Dan dia pun berusaha mengungsikan keluarganya ke tempat yang lebih jauh. Dia kemudian mengambil mic dan segera memberitahu warga setempat agar segera mengungsi ke tempat yang lebih jauh. Namun begitu mau keluar, sudah diblokir aparat. Yeonju memberitahu kalau tidak segera kabur, radiasinya akan menyebar sampai ke sini.